Shalom, kembali lagi dengan saya Teti MC Burian dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 21120010006. Nah, kali ini video saya tentang makalah gerak lurus. Oke, sebelum kita lanjut, gerak lurus sebenarnya sudah kita singgung di materi sebelumnya, yaitu tentang vektor. Dia itu ada nantinya itu kecepatan, ada pengertian gerak lurus, pengertian gerak. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk gerak lurusnya. Baik, di gerak lurus nanti ada yang akan kita bahas. Di gerak lurus nanti akan kita bahas itu tentang apa pengertian gerak dan apa pengertian dari gerak lurus. Baik, di pengertian gerak, gerak adalah suatu benda yang melakukan gerak bila benda tersebut kedudukannya berubah dari titik acuan. Maksudnya itu jika titik acuannya adalah 0, maka benda akan bergerak dari titik 0 tersebut menjadi titik lain, seperti misalnya titik 1 dan lainnya. Nah, untuk gerak lurus, benda yang bergerak pada lintasan lurus yang disebut dengan gerak lurus. Maksudnya itu di gerak lurus ini benda itu yang bergerak pada lintasan garis lurus, seperti itu. Oke, kita lanjut di percepatan dan kecepatan. Nah, kecepatan rata-rata merupakan perbandingan perpindahan benda. Kecepatan rata-rata merupakan kecepatan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Nah, di kecepatan rata-rata ini ada perbandingan perpindahan bendanya dengan waktu yang tertentu. Lalu untuk kecepatannya itu merupakan besaran vektor karena memiliki besaran arah, dan kecepatan rata-rata merupakan perpindahan posisi atau perubahan perpindahan posisi yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Untuk satuannya waktu itu sekon ataupun biasa ditulis dengan S. Baik, kita lanjut. Nah, di gerak lurus ini ada jenis-jenisnya ataupun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang mana gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB ataupun ditulis dengan GLB, yaitu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan, yang mana artinya itu di gerak lurus beraturan ini bendanya itu lintasannya lurus, lalu tanpa percepatan itu maksudnya tanpa ada perpindahan yang signifikan, seperti itu. Untuk GLBB-nya itu merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Karena adanya percepatan tetap ini adalah pengertiannya itu percepatan selalu sama terhadap waktu. Sama dia. Jika maksudnya itu saya ulangi, percepatan tetap itu adalah waktu atau jarak tempuhnya ini, percepatannya itu tetap tidak berubah. Itu gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan tadi di GLB ataupun gerak lurus beraturan itu tanpa ada percepatan. Nah, di GLBB sekarang ini percepatannya itu sama, tidak ada tidak ada itu mempengaruhi waktu, tidak, tapi sama. Karena adanya percepatan rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear melainkan kuadratik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh-contoh gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari untuk gerak lurus beraturan. Untuk gerak lurus beraturan yang mana tadi gerak lurus beraturan itu tanpa percepatan, dan gerak lurus itu yang bergerak pada satu lintasan lurus. Nah, seperti
pada contoh pertama, anak-anak menuruni seluncuran. Itu kan lintasannya lurus ke bawah. Lalu dia memiliki percepatan yang sama, tidak berubah. Ataupun tak ada yang namanya percepatan. Untuk buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, dari atas pohon sampai ke bawah itu tidak memiliki tanpa percepatan. Namun dia lintasannya tetap lurus. Tak pernah ada kelapa dia jatuhnya terombang-ambing seperti itu. Nah, untuk mobil melaju lurus pada jalan tol dengan speedometer menunjukkan angka yang tetap. Lalu batu yang dilemparkan dengan arah mendatar. Batu yang dilempar dengan arah mendatar. Macam seperti ini. Ini dilempar dengan arah mendatar. Nah, seperti itu. Dilempar dengan arah mendatar. Tak ada percepatan dan dia kecepatannya sama. Dan untuk gerak lurus, gerak mobil dengan percepatan yang sama. Tetap dia di kecepatan awal, tidak ada penambahan kecepatan lagi. Dan gerak planet mengitari matahari seperti yang kita pernah pelajari di mata pelajaran lain waktu SMA itu, dia mengelilingi matahari itu dengan berarah atau berkesinambungan itu tanpa percepatan lebih, seperti itu. Lalu pesawat melaju dengan kecepatan yang sama pada lintasannya. Pernah kita menonton film ataupun kita mendengar artikel itu pas landingnya tetap dia perlahan walaupun nanti dia pada lintasannya itu dia jadi berubah, namun dia beraturan gitu. Dia bukan berubah tapi beraturan, tetap dia dari atas landing turun itu sama, itu tidak ada kecepatan yang berubah, tapi dia sama dari atas sampai ke bawah hingga nanti dia mendarat. Oke, baik. Nah, untuk kesimpulannya adalah saya buat di sini, gerak suatu benda melakukan gerak bila benda tersebut kedudukannya berubah dari titik acuan. Itulah seperti yang saya bilang tadi atau saya katakan tadi, itu jika titiknya tadi dari titik 0, dia akan berubah menjadi titik 1 atau gitu, atau dia menuju ke titik 1. Itulah gerak lurus tersebut. Lalu itulah tadi pengertian dari gerak. Untuk gerak lurusnya, salah satu pembahasan yang menarik, gerak lurus juga merupakan hal yang penting dalam fisika. Konsep gerak lurus ini merupakan materi dasar dalam pendidikan fisika. Konsep ini juga menjadi materi yang fundamental. Selain itu, materi ini juga memberi pengaruh yang besar dalam penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan ataupun menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkung atau parabola. Lalu benda yang bergerak pada lintasan lurus disebut dengan gerak lurus. Gerak yang akan kita bahas adalah konsep gerak lurus. Gerak mengenal istilah jarak atau perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sementara itu perpindahan didefinisikan sebagai panjang lintasan. Tadi itu jaraknya itu panjang lintasan. Terus namun untuk perpindahan itu adalah sebagai panjang lintasan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Perpindahan panjang lintasan namun memperhatikan arah. Dan untuk jenis-jenisnya tadi, gerak lurus dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, sampai di sini materi yang dapat saya paparkan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Shalom.